Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Yunianto dengan NIM 64201388. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Laporan Analisa Studi Kelayakan Bisnis CV Keongmas Nusantara. Untuk daftar isinya sendiri ada pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan penutup. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Bisnis di Indonesia sudah sangat banyak, dari perusahaan mikro sampai perusahaan besar, sehingga persaingan bisnis semakin kompleks. Semakin banyak pesaing, maka semakin banyak cara untuk menarik konsumen agar tertarik membeli produk atau jasa yang akan dijual. Akan tetapi, tidak semua cara dapat berjalan dengan lancar, sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Dalam mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada usaha yang sedang dirintis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membuat perencanaan bisnis sehingga para calon pengusaha dapat mengurangi risiko yang mungkin dapat terjadi pada usaha yang akan dibangun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara CV Keongmas Nusantara yang beralamat di Jalan Wibawa Mukti, KM 5 nomor 77A, Kelurahan Jatisari, Jati Asih, Kecamatan Kota Bekasi dengan kode pos 17426, adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan cat. Produk yang dijual oleh CV Keongmas Nusantara hanya meliputi penjualan cat otomotif, polytron, dan nitroselulose untuk mobil, mulai dari cat filler, cat clear coat, dan cat base coat. Untuk proses penjualan yang terjadi di CV Keongmas Nusantara, yaitu konsumen harus datang langsung ke CV Keongmas Nusantara untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan, atau dapat memesan melalui telepon untuk konsumen yang telah menjadi pelanggan. Untuk konsumen yang datang langsung ke toko, konsumen dapat menanyakan produk yang akan dibeli kepada petugas yang akan di toko untuk membantu mengambil produk tersebut. Kemudian setelah itu petugas menyerahkan produk yang akan dibeli kepada kasir, yang dimana akan dihitung harga keseluruhan yang harus dibayar konsumen. Setelah konsumen membayar harga keseluruhan produk tersebut, maka kasir akan memberikan berupa faktur pembayaran sebagai bukti transaksi. Untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama, apa dasar hukum dalam pendirian usaha? Yang kedua, apakah kualitas berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya minat konsumen? Yang ketiga, inovasi apa saja yang dapat dikembangkan dalam bisnis toko cat? Tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui tentang studi kelayakan bisnis. Kedua, untuk mengetahui aspek yang tertera dalam studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, untuk mengetahui inovasi apa saja yang bisa diterapkan dalam usaha toko cat. Bab 2. Pembahasan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Menurut Sulianto, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Sebuah bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Studi kelayakan bisnis berfokus untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis supaya usaha yang akan dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari resiko kerugian. Untuk tujuan studi kelayakan bisnis, ketika kita ingin mengetahui studi kelayakan bisnis tersebut, maka kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan studi kelayakan bisnis menurut Kamsir dan Jafar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko kerugian seperti untuk meminimalisir risiko kerugian yang terjadi pada masa yang akan datang, memudahkan perencanaan seperti melakukan analisis yang akan terjadi di masa yang akan datang guna untuk dapat melakukan perencanaan dan hal yang perlu direncanakan. Lalu untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan seperti berbagai program rencana yang sudah disusun
akan memudahkan pelaksanaan pekerjaan suatu usaha. Profil usaha, company profile, yaitu produk tulisan praktisi yang berisi gambaran umum perusahaan. Gambaran ini tidak sepenuhnya lengkap dan detail dan mendalam. Perusahaan bisa memilih poin-poin apa saja yang ingin disampaikan secara terbuka kepada publiknya. Profil perusahaan bukan hanya memberikan informasi tentang usaha bisnis yang akan dijalankan, namun juga memberikan informasi atau gambaran secara singkat tentang produk atau jasa yang kita tawarkan. Istilah singkatnya, company profile itu membantu pengusaha untuk mendapatkan gambaran untuk memahami lebih lanjut tentang bisnis yang sedang dijalankan. Untuk aspek-aspek yang akan dibahas, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan bisa digunakan sebagai panduan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Aspek-aspek tersebut bersifat fleksibel, ialah jika tidak digunakan pun masih bisa melakukan studi kelayakan bisnis, dilihat dari beberapa aspek lainnya. Meskipun begitu, dalam studi kelayakan bisnis tetap dibutuhkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum dan legalitas mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas dari suatu badan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis-jenis usaha berbeda tergantung kompleksitas bisnis. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dari setiap daerah sangat penting untuk melakukan penyelesaian masalah yang timbul kadangkala sangat vital. Sehingga usaha yang dinyatakan layak dari semua aspek ternyata menjadi sebaliknya. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Dalam kajian ilmu pemasaran, istilah pasar dan pemasaran memiliki penjelasan dan arti yang berbeda. Istilah pasar erat kaitannya dengan tempat atau lokasi melakukan transaksi antara pembeli dan penjual. Sedangkan pemasaran adalah upaya dalam mempersuasi, memperkenalkan, dan menginformasikan suatu produk, barang atau jasa dengan tujuan akhir terjadinya transaksi jual beli. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Aspek manajemen merupakan salah satu aspek yang terpenting dan tidak terpisahkan dari kajian dalam pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Keberhasilan suatu proyek yang dinyatakan feasible untuk dikembangkan sangat dipengaruhi oleh peranan manajemen dalam pencapaian tujuan proyek atau kegiatan. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengarahan. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik dan teknologi adalah aspek yang berkaitan dengan proses pengembangan teknologi, pengoperasian proyek setelah proyek selesai. Studi kelayakan pada aspek teknis dan teknologi dimulai setelah pemasaran dan menunjukkan bahwa proses atau proyek atau perusahaan layak dari sudut pandang pemasaran yang melalui produksi dan produk perencanaan. Proses pemilihan teknologi produksi, penentuan kapasitas produksi yang terdapat di pabrik dan tata letaknya, serta lokasi perusahaan dan tata letaknya, rencana operasional produksi, rencana pengendalian stok bahan baku dan produk jadi pengendalian mutu produk berupa barang atau jasa. Yang kelima ada aspek finansial. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan dengan tujuan nilai keuangan perusahaan tersebut. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Tujuan dari aspek keuangan adalah untuk mengetahui apakah investasi yang diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk aspek keenam itu ada aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi sosial merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat dan di bidang sosial kemasyarakatan. Setiap usaha yang dijalankan memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif bagi berbagai pihak. Dalam aspek ekonomi,
sosial, perlu ditelaah apakah keberadaan suatu perusahaan akan memberikan manfaat yang signifikan secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Yang ketujuh ada aspek lingkungan hidup. Lingkungan adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya. Perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, makhluk hidup. Untuk melakukan sebuah usaha perlu diperhatikan pada aspek lingkungan berupa kajian dampak. Hal-hal yang dikaji pada aspek lingkungan tersebut diantaranya hal-hal fisik kimia, ekologi kesehatan masyarakat, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekankan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Bab 3 pembahasan. Profil usaha. Pemiliknya itu Henry Susanto, model bisnis usaha makro, nomor telepon 0821 8458 Alamatnya itu Jalan Wibawa Mukti KM 5 nomor 77A RT 02 RW 05 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasi Kota Bekasi dengan kode pos 17426. Civic yang Mas Nusantara berdiri pada tanggal 13 Agustus 1998 dan dikukuhkan di hadapan Notaris Linda Herawati SH di Jakarta dan memperoleh pengesahan Departemen Kehakiman melalui surat nomor 299 CV 2003 Pengadilan Negeri Bekasi pada 7 Maret 2003. Kehadiran Civic yang Mas Nusantara adalah sebuah keinginan kami untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan industri cat nasional. Beginilah logo Keong Mas Nusantara. Selanjutnya yang kedua, aspek-aspek yang akan dibahas. Aspek-aspek yang berkaitan dengan studi kelayakan bisnis secara umum, yaitu aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Dengan terkaitnya aspek studi kelayakan bisnis, maka perlu dilakukan penelitian suatu usaha kelayakan dengan berdasarkan seluruh aspek yang akan diteliti. Yang pertama itu ada aspek legalitas. Civic yang Mas Nusantara merupakan usaha dalam bidang usaha makro. Hal itu tertuang dalam surat keterangan usaha milik Civic yang Mas Nusantara. SKU sendiri merupakan surat yang dimiliki oleh para pelaku usaha yang bersifat informatif yang di dalamnya berisikan tentang informasi penting tentang usaha yang dijalankan. Civic yang Mas Nusantara sendiri sudah memiliki izin usaha sejak 2019 pada tanggal 26 Maret. Saat itu, Civic yang Mas Nusantara dalam surat keterangan domisili usaha atau perusahaan masih menjadi perusahaan eceran cat. Seperti inilah surat aspek legalitasnya. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran. Civic yang Mas Nusantara aktif dalam media pemasaran digital seperti Instagram dan website. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, khususnya media informasi, yang kecepatannya tak terbendung, maka Civic Mas memanfaatkan momentum untuk meluaskan pasar mereka melalui sosial media. Civic Mas Nusantara memasarkan produk mereka melalui website Civic Mas Painting Manufacture and Distribution canepaint.com. Untuk offline, Civic Mas Nusantara terletak di Jalan Wibawa Mukti KM 5 nomor 77A RT 02 RW 05 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi. Dengan metode pembelian yang secara offline berlaku di Civic Mas Nusantara diharapkan mempermudah dan memberikan servis terbaik pada konsumen dari Civic Mas Nusantara. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Civic Mas Nusantara merupakan usaha yang berasal dari investor dan kredit bank. Untuk pemilik saat ini, ialah Henry Susanto. Ia bekerja sendiri menjalankan Civic Mas Nusantara.
Namun ia dibantu oleh seorang CEO dan mempunyai 50 orang karyawan yang saling bahu-membahu untuk mengembangkan Civic Young Mas Nusantara. Untuk jam kerja Civic Young Mas Nusantara dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. 50 orang karyawan tersebut direkrut melalui rekrutan secara umum melalui laman website Civic Young Mas. Dalam poster lowongan tersebut berisi kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para calon kandidat pekerjaan tersebut. Dalam hal upah atau gaji, memang Civic Young Mas sudah memenuhi standar UMR atau upah minimum regional Bekasi dan bersifat tetap untuk karyawannya sendiri. Civic Young Mas Nusantara selain memberikan upah atau gaji, mereka memberikan intensif seperti tunjangan hari raya, jam sostek, dan BPJS Kesehatan. Civic Young Mas Nusantara juga memfasilitasi karyawan dengan kendaraan operasional, uang bensin, dan uang makan. Yang keempat ada aspek teknik dan teknologi. Penggunaan teknik dan teknologi di Civic Young Mas Nusantara sangat membantu kegiatan yang ada di gudang produksi, mulai dari memproduksi pembuatan hingga memproduksi proses dari kegiatan Civic Young Mas Nusantara itu sendiri. Dalam proses pembayaran, Civic Young Mas Nusantara menggunakan beberapa macam metode pembayaran, mulai dari cash, QRIS, giro, cek, dan transfer melalui bank. Menurut sang pemilik sendiri, banyaknya metode pembayaran menjadi daya tarik sendiri bagi konsumen karena setiap konsumen tidak selalu memegang uang cash. Kemudian, penggunaan teknologi juga mempermudah operasional dari Civic Young Mas Nusantara. Salah satunya ialah menggunakan mesin pembuat chat. Civic Young Mas Nusantara mempunyai fasilitas mesin pembuat chat yang modern bernama JY20B Cat Manual Dispenser. Mesin tersebut memiliki banyak keunggulan, salah satunya yang menjadikan hasil dari pembuatan cat di tempat tersebut memiliki pencampuran antar cat menjadi hasil yang lebih baik. Yang kelima ada aspek finansial. Civic Young Mas Nusantara merupakan perusahaan yang dikelola oleh pemilik bernama Henry Susanto. Perusahaan ini selalu menggunakan modal investor dan kredit bank dari tahun 1998 hingga saat ini. Kemudian Bapak Henry Susanto menuturkan bahwa biaya operasional untuk toko cat selama 1 bulan nominal tidak menetap atau tidak tetap dengan rata-rata biaya 1 hingga 3 miliar rupiah. Biaya itu sudah termasuk biaya gaji karyawan, biaya operasional, biaya bahan baku, listrik, wifi, dan lainnya. Bapak Henry Susanto menuturkan bahwa biaya tersebut bisa saja berubah tergantung bagaimana persediaan bahan baku di pasaran. Karena biasanya semakin jarang barang persediaan, maka harga otomatis akan semakin melonjak. Bapak Henry Susanto menuturkan bahwa rata-rata pemasukan yang diterima Civic Young Mas Nusantara selama 1 bulan keuntungannya dapat di sekitar 1,5 hingga 4 miliar per bulan, tergantung bagaimana kondisi konsumen di bulan itu. Ada aspek sosial dan ekonomi. Peran serta dari Civic Young Mas Nusantara dalam sosialisasi pada lingkungan sekitar cukup baik. Bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Civic Young Mas Nusantara sangat berhubungan erat dengan warga sekitar. Contohnya kegiatan yang pernah dilakukan Civic Young Mas Nusantara yang berkaitan dengan warga sekitar ialah mengadakan santunan ke anak yatim dan duafa, sumbangan untuk masjid terdekat. Civic Young Mas Nusantara juga mengadakan buka bersama warga sekitar di bulan Ramadan. Kemudian dari segi aspek ekonomi, Keong Mas Nusantara juga membentuk perekonomian warga sekitar di lingkungan sekitar. Hingga mulai dari pengelolaan limbah sampah yang dikelola warga sekitar, juru parkir, dan perekrutan karyawan 85%-nya berasal dari kegiatan warga sekitar. Secara tidak langsung, kegiatan itu turut andil untuk membantu perekonomian warga sekeliling lingkungan Civic Young Mas Nusantara. Seperti inilah kegiatan family gathering yang dilaksanakan di Civic Young Mas Nusantara.
Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Aspek lingkungan hidup yang terletak di CV Keongmas Nusantara bisa dibilang cukup ramah lingkungan, karena letaknya cukup jauh dari lingkungan padat penduduk. Namun pengelolaan yang dilakukan CV Keongmas Nusantara tidak mencemari lingkungan sekitar. CV Keongmas Nusantara telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kebersihan Sekitar untuk mengangkut limbah sehingga tidak adanya pencemaran di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada metode SMART pada CV Keongmas Nusantara. Spesifik. CV Keongmas Nusantara mempunyai visi menjadi produsen cat nasional yang unggul dalam bidang cat marin, evidati, industrial, dan dekoratif, dan memiliki misinya diantaranya tanggap dalam melayani kebutuhan konsumen, yang kedua pelayanan tercepat, ketiga solusi dalam setiap permasalahan konsumen, keempat peningkatan kinerja, kelima terjaminnya keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan. Untuk measurable-nya itu, CV Keongmas Nusantara mengukur keberhasilan dengan menetapkan target penjualan per bulan. Misalnya CV Keongmas Nusantara membuat target penjualan sebesar 1,5 hingga 4 miliar. Achievable. CV Keongmas Nusantara mengeluarkan modal per bulan sebesar 1 hingga 3 miliar per bulan, sehingga CV Keongmas Nusantara menargetkan laba sebesar 1,5 hingga 4 miliar per bulan, dan target tersebut dapat dicapai sesuai waktu yang ditentukan. Relevan. Penargetan laba sekitar 1,5 hingga 4 miliar per bulan sangat relevan karena CV Keongmas memiliki visi ingin menjadi produsen cat yang unggul dalam bidang cat marin, evidati, industri, dan dekoratif untuk tingkat nasional. Time bound. Hasil dari penjualan cat di CV Keongmas Nusantara per bulan harus diberikan di akhir bulan. Selanjutnya bab 4, penutup. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modal, promosi, cara mengurangi risiko, dan aspek-aspek penunjang kualitas produk yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan melalui proses wawancara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Terdapat beberapa jenis model yang bisa digunakan dalam membangun sebuah bisnis. Namun, CV Keongmas menggunakan jenis modal yang didapatkan melalui investor dan kredit bank. Yang kedua, dari segi promosi, banyak hal yang bisa dilakukan. Namun, CV Keongmas Nusantara hanya melalui relasi dan melakukan promosi di website saja untuk saat ini. Yang ketiga, pengurangan dan penanggulangan risiko yang dilakukan CV Keongmas Nusantara ialah melakukan riset sebanyak-banyaknya terhadap usaha sejenis dengan tujuan selalu berkembang dalam segi kualitas cat. Hal ini akan menunjang minat konsumen dan otomatis akan mengurangi risiko kerugian secara finansial. Aspek-aspek yang membangun sebuah toko cat memang bisa dibilang cukup memberikan kesan yang rumit. Namun aspek-aspek itulah yang akan menunjang kemajuan dari usaha toko cat di kemudian hari. Yang kelima, kualitas suatu produk sangat berpengaruh terhadap minat pembeli. Karena setiap konsumen memiliki tahapan-tahapan sebelum membeli produk tersebut, yaitu perhatian, ketertarikan, dan keinginan perilaku konsumen. Menjelaskan bahwa sebelum membeli suatu produk, mereka harus melakukan pengambilan keputusan yang tepat agar nantinya tidak menyesal setelah membeli produk tersebut. Untuk potensi usahanya sendiri, CV Keongmas Nusantara adalah toko cat. Namun jenis usahanya perusahaan itu merupakan penyedia atau pemasok cat setingkat nasional. Potensi yang bisa didapat dari CV Keongmas Nusantara diantaranya omset yang semakin meningkat, penghasilan atau pendapatan dari CV Keongmas Nusantara didapat dari penjualan toko cat dengan kualitas terbaik. Yang kedua, CV Keongmas Nusantara menjual cat dalam jumlah yang besar. Perusahaan toko cat dapat menjual cat dalam jumlah besar kepada kontraktor, pengembang properti, dan perusahaan konstruksi. Membangun hubungan baik dengan pelanggan korporat ini dapat memberikan penjualan yang stabil dan berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.